Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6, teorema Pitagoras anak-anak. Ayo kita berlatih 6.1, nomor 1 sampai dengan 5 ada di halaman 11 sampai dengan 12. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Ada soal A sampai dengan F anak-anak. Ibu bahas satu persatu. Baik, ibu membahas dari soal A anak-anak. Kita cermati segitiga siku-sikunya. Ini siku-siku di sini anak-anak. Kita diminta untuk menentukan nilai X sisi miring atau hipotenusanya anak-anak. Kita gunakan teorema Pitagoras, berarti X kuadrat di sini. Ini sama dengan 12 kuadrat ini ditambah dengan 15 kuadrat. Selanjutnya ini sama dengan 12 kuadrat, 12 kali 12 144 ditambah dengan 15 kuadrat, 15 kali 15 225 anak-anak. Ini sama dengan berarti nilai X ini merupakan akar kuadrat dari 144 ditambah 225 369 anak-anak. Ini bisa kita sederhanakan caranya seperti ini. 369 ini karena ganjil kita bagi 3. 369 bagi 3 ini 123 dibagi 3 lagi 41 anak-anak. Dibagi 41 ini bilangan prima hasilnya 1. Berarti kita ubah bentuknya, akar kuadrat dari 3 dikali dengan 3 dikali dengan 41 sama dengan 3 dikali 3 ini 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat dikali dengan 41 ini sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat dikali dengan akar kuadrat dari 41. Akar kuadrat dari 3 kuadrat ini sama dengan 3 dikali dengan akar 41. Akar kuadrat 41 tetap dalam bentuk akar kuadrat 41. Bisa dalam bentuk akar kuadrat 369, bisa juga akar kuadrat 3, bisa juga X-nya 3 akar kuadrat 41. Lanjut ke soal B anak-anak. Kita cermati segitiganya, siku-sikunya di sini. Kita diminta untuk menentukan nilai X di sini. Sisi miringnya 13, X-nya ini sisi penyiku dengan 5 di sini. Berarti nilai X. Ini kita gunakan teorema Pitagoras, X kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat di sini sama dengan sisi miringnya dikuadratkan 13 kuadrat. Ini X kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat 25, 5 kali 5 sama dengan 13 kuadrat 169 anak-anak. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 169 dikurang dengan 25 anak-anak. Ini berarti nilai X sama dengan akar kuadrat dari 169 dikurangi 25 144 anak-anak. Ini akar kuadrat dari 144 adalah 12. Jadi nilai X adalah 12 anak-anak. Lanjut ke soal C anak-anak. Kita cermati segitiga siku-siku ini, siku-sikunya ada di sini. Kita diminta untuk menentukan nilai A. Ini berarti sisi yang siku-siku anak-anak. Sisi miringnya yang 10,6 inci. Baik, berarti kita selesaikan dengan teorema Pitagoras A kuadrat. Ini ditambah dengan 5,6 kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat. A kuadrat ditambah dengan 5,6 kuadrat, kita selesaikan di sebelah kanan, kita kalikan dulu. 56 dikali 56, 6 dikali 6 36, 6 dikali 5 30 ditambah 3 33, 5 dikali 6 30, 3, 5 kali 5 25 28, kita tambah 6 3 1 di sini 3 3136 karena di sini ada per 10-nya 2 anak-anak seperti ini. 56 per 10 dikali 56 per 10 ini sama dengan
3136 per 100 anak-anak. Ini sama dengan 31,36. Berarti di sini 31,36 anak-anak. Sama dengan ini kita kuadratkan dulu, berarti 106 dikali dengan 106 anak-anak. Kita kalikan. 6 kali 6 36. 6 kali 0 0 ditambah 33. 6 kali 1 6. Selanjutnya 0 kali 6 0. 0 kali 0 0. 0 kali 1 0. 1 kali 6 6. 1 kali 0 0. 1 kali 1 1. Kita jumlahkan 6 3 2 1 1. Berarti di sini ada dua angka belakang koma, berarti 112,36 anak-anak. Berarti nilai A kuadrat nih sama dengan 112,36 dikurang dengan 31,36 sama dengan, kita kurangkan dulu, 112,36 dikurangi 31,36, ini 0,181 anak-anak. Berarti A di sini akar kuadrat dari 81. Akar kuadrat dari 81 adalah 9 anak-anak. Berarti di sini nilai A adalah 9 inci anak-anak. Lanjut ke soal D anak-anak, kita cermati segitiganya, siku-sikunya di sini. Kita diminta untuk menentukan nilai A, sisi miringnya yang 10,4 meter anak-anak. Berarti kita gunakan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah dengan 9,6 kuadrat ini sama dengan 10,4 kuadrat. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan 96, kita kuadratkan dulu anak-anak. Nih, nanti komanya menyusul. 6 kali 6 36. 6 kali 9 54 ditambah 3 57. 9 kali 6 54. Di sini 9 kali 9 81 ditambah 5 86. Kita tambahkan 6 1 1 2 1 9. 9.216 ada dua angka belakang koma, berarti 92,16 sama dengan 10,4 kuadrat. Berarti kita kalikan dulu 104, kita kalikan dengan 104. 4 kali 4 16. 4 kali 0 0 tambah 1 1. 4 kali 1 4. Ini 0 dikali 4 0. 0 dikali 0 0. 0 dikali 1 0. 1 dikali 4 4, 1 dikali 0 0, 1 dikali 1 1. Kita tambahkan 6 1 8 0 10. Berarti 108,16. 108,16. Ini. Berarti nilai A kuadrat sama dengan 108,16 kita kurangi dengan 92,16 anak-anak. Ini sama dengan ini, kalau kita kurangkan 108,16 kita kurangi dengan 92,16 006. Di sini tinggal 10 dikurangi 9 1 16 anak-anak. A kuadrat sama dengan 16, berarti nilai A nya di sini langsung saja A, berarti akar kuadrat dari 16. Nilai A sama dengan 4 anak-anak. Jadi ini nilai A adalah 4 meter. Lanjut ke soal E anak-anak, kita cermati segitiganya, siku-sikunya ada di sini. Ini kita diminta untuk menentukan nilai X, sisi miringnya 8 anak-anak. Berarti kita selesaikan X kuadrat tambah dengan di sini 6 kuadrat. Ini sama dengan 8 kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah dengan 36 sama dengan 64. Ini X kuadrat berarti sama dengan 64 dikurang dengan 36. Berarti nilai X ini adalah akar kuadrat dari 64 dikurangi 36, 28 anak-anak. Ini bisa kita sederhanakan caranya. 28 ini genap kita bagi 2.
dapat 14. Kita bagi 2 lagi, dapat 7. Kita bagi 7, dapat 1. Berarti sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali 2 dikali 7. Sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 2 dikali 7. Ini sama dengan akar kuadrat dari 2 kuadrat dikali dengan akar kuadrat dari 7. Akar kuadrat dari 2 kuadrat itu 2 anak-anak. 2 dikali akar 7 berarti 2 akar kuadrat 7. Ini untuk nilai X-nya. Lanjut ke soal F anak-anak, kita cermati segitiganya, siku-sikunya di sini. Kita diminta untuk menentukan nilai C di sini. Baik, kita gunakan teorema Pythagoras, berarti C kuadrat ini sama dengan 9,6 kuadrat ditambah dengan 7,2 kuadrat. Ini sama dengan 96 kali 96 anak-anak. Ini kita kalikan dulu. 6 kali 6 36. 6 kali 9 54 tambah 3 57. 9 kali 6 54. Ini 9 kali 9 81 ditambah 5 86. Ini kita tambahkan 6 1 1 2 di sini 1 92,16. Ini ditambah dengan 7,2 kuadrat berarti 72 dikali dengan 72. Kita kalikan 2 kali 2 4, 2 kali 7 14, 7 kali 2 14, 1 7 kali 7 49 tambah 1 50. Kita tambahkan 4 8 1 5 berarti 51,84. Ini sama dengan, kita jumlahkan dulu, 92,16 ditambah dengan 51,84. Ini 0 1 0 1 4 9 tambah 5 14 berarti 144 anak-anak. Berarti nilai C ini adalah akar kuadrat dari 144 sama dengan 12 anak-anak, satuannya adalah kaki. Berarti nilai C adalah 12 kaki anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Di sini kalau kita cermati gambarnya, 8 meter itu ada di sini anak-anak. Nih, selanjutnya untuk soal A, jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Baik, kita cermati gambarnya di sini. Kawat bubutnya yang miring di sini nih anak-anak, yang berwarna hitam. Ini caranya Ibu jelaskan di sebelah kanan. Cara untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut yaitu dengan mengukur jarak kawat bubut dengan tiang telepon di tanah. Jarak yang ada di sini nih. Nih, kemudian dihitung dengan teorema Pythagoras. Baik, ini Ibu sebut dengan C. Ini panjang kawat bubutnya Ibu sebut dengan C. Jaraknya di sini, tentukan panjang kawat untuk soal B. Jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah, jarak antara kawat ini mengukur jarak kawat bubut dengan tiang pada tanah ini adalah 6 meter. Jaraknya di sini 6 meter. Siku-sikunya ada di sini 8 meter. Nih. Jadi untuk menentukan nilai C ini sisi miringnya anak-anak. Berarti C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah dengan 8 kuadrat 64 anak-anak. Berarti nilai C adalah akar kuadrat dari 36 tambah 64 itu 100. Akar kuadrat dari 100 10. Berarti panjang ini panjang kawat ini, jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter, berarti panjang kawatnya adalah 10 meter. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. Baik, Ibu mulai dari gambar yang ke-1. Kita cermati. Di sini ada gabungan bangun persegi dan juga segitiga siku-siku anak-anak di sini.
Ini kita cermati tandanya di sini nih, berarti keempat sisinya sama panjang. Kalau yang di sini 12 cm, untuk menentukan nilai X anak-anak, kita tentukan dulu di sini tinggi segitiga di sini. Berarti ini sama dengan 12 cm. Ini sisi miringnya sudah diketahui 20 cm. Untuk menentukan nilai X, berarti di sini X kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, ini sama dengan 20 kuadrat. X kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat 144 anak-anak, sama dengan 20 kuadrat 400. Ini berarti X kuadrat sama dengan 400 dikurang dengan 144 anak-anak. Ini berarti nilai X, ini akar kuadrat dari 400 dikurang 144. Ini caranya. Ini kita kurangkan di sini 3, 10, di sini 9, 10. 10 dikurang 46. Ini 9 dikurang 9 dikurang 45. Ini 3 dikurang dengan 1, 2. Akar kuadrat dari 256. Ini sama dengan cara untuk menentukan akar kuadrat dari 256. Ibu ajari di sini di sebelah kanan. 256 akar kuadratnya. Caranya dari kanan 2 angka 1 2 kita titik. Di sini ada angka 2. Kita cari dua bilangan yang kembar, yang sama, yang hasil kalinya adalah 2, yaitu 1 dikali dengan 1 anak-anak, hasilnya 1, kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1, langsung kita turunkan 56. Selanjutnya 1 dengan 1 ini kita tambahkan. 1 ditambah 1, ini 2. 2 titik-titik dikali dengan titik-titik. Kalau kita kalikan hasilnya 56, tepat 56 kalau ada. Nah, ini misalkan di sini 26 dikali 6 anak-anak. Ini kita kalikan 26 dikali 6. Kita kalikan 6 kali 6 36. 6 kali 2 ini 12 15 sudah tepat. Ini berarti di sini sisanya sudah 0. Berarti akar kuadrat dari 56 adalah 16 anak-anak. Berarti nilai X adalah 16, satuannya cm. Lanjut ke gambar kedua anak-anak, kita cermati di sini ada gabungan dari dua bangun segitiga siku-siku anak-anak. Kita diminta untuk menentukan sisi X di sini, panjang sisi X. Kita cermati untuk segitiga yang ke-1, siku-sikunya di sini, sisi miringnya 13 mm. Kita sebut dengan A ini agar mudah anak-anak untuk menghitungnya. Nilai A ini berarti A kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat di sini yang ada di atas ini sama dengan sisi miringnya 13 kuadrat anak-anak, berarti ini berarti A kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat 25 sama dengan 13 kuadrat 169 anak-anak. Berarti nilai A kuadrat sama dengan 169 dikurang dengan 25. Ini nilai A sama dengan akar kuadrat dari 169 dikurangi 25, 144 anak-anak. Ini berarti nilai A sama dengan 12 mm anak-anak. Ini jadi sudah diketahui di sini nilai A adalah 12 mm. Selanjutnya kita menentukan nilai X sisi miring dari segitiga siku yang ke siku-siku yang kedua, siku-sikunya di sini. Berarti nilai X kuadrat ini nilai X kuadrat sama dengan di sini 35 kuadrat, 35 kuadrat. Selanjutnya ditambah dengan ini tadi 12 kuadrat anak-anak. 12 kuadrat. Ini 35 kuadrat cara cepatnya. Ini karena ini satuannya 5, kita hitung di sini cara cepatnya. 25 kita tulis dulu, selanjutnya 3 dikali 4 12, 1225. Ibu ulangi 35 kuadrat 5, karena ini satuannya 5 kita langsung menulis 25. Selanjutnya puluhannya di sini 3 dikali dengan sesudah 3 yaitu 4. 3 kali 4 12. 1225 ditambah dengan 12 kuadrat 144. Berarti di sini nilai X ini akar kuadrat dari
1225 tambah 144 berarti 1369. Langsung kita akar kuadrat anak-anak. 1, 2 dari kanan, 13. Kita cari dua bilangan. Kalau kita kalikan 13 atau di bawah 13 yaitu 3 anak-anak. 3 dikali dengan 3 ini sama dengan 9. Kita kurangkan 13 kurang 9 4. Ini kita turunkan 6 9 469. Sekarang ini kita tambahkan 3 ditambah 3 6 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 469. Ini dua bilangan kalau dikalikan ini dua bilangan yang sama. Kalau kita kalikan satuannya 9, di sini bisa 3 bisa juga 7 anak-anak. Ini 7 yang mendekati 469. 7 kita cermati 7 kali 7 49, kita simpan 4. 6 kali 7 42 tambah 4 46, sudah tepat. Sisa 0 berarti akar kuadrat dari 1369 adalah 37. Berarti nilai X sama dengan 37. Satuannya adalah milimeter. Soal keempat anak-anak, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Kita cermati sisi yang terpanjang adalah 18 cm. Berarti sekarang kita hitung terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. Apakah 9 kuadrat ini ditambah dengan 12 kuadrat hasilnya sama dengan atau tidak sama dengan 18 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah dengan 12 kuadrat 144 anak-anak. 18 kuadrat dihitung dulu di sini. 18 kali 18, 8 kali 8 64, 8 kali 1 8 tambah 6 14, 1 kali 8 8, 1 kali 1 1. Kita tambahkan 4 2 3, 324 anak-anak. 324 81 ditambah 144 ini berarti 5 2 3. Di sini 324. Tidak sama dengan anak-anak ini. Kalau tidak sama dengan ini berarti tidak berlaku teorema Pythagoras, berarti bukan segitiga siku-siku. Kalau ditanya apakah merupakan segitiga siku-siku, jawabannya bukan merupakan segitiga siku-siku karena kuadrat sisi terpanjangnya ini tadi 18 kuadrat tidak sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi yang lain. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15 dan X ditambah 5, tentukan nilai X. Di sini segitiga siku-siku anak-anak berarti berlaku teorema Pythagoras. Berarti di sini sisi ke-1 X berarti X kuadrat ini ditambah dengan 15 kuadrat. Ini berarti sama dengan sisi miringnya yaitu X ditambah dengan 5 ini dikuadratkan. X kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat 225 ini sama dengan, ini cara cepatnya. Cara cepatnya adalah depan kuadrat ini dalam kurung anak-anak. Nih X ditambah 5 dalam kurung dikuadratkan. Cara cepatnya depan dikuadratkan X kuadrat ditambah dengan 2 kali depan belakang berarti 2 dikali dengan X dikali dengan 5 ditambah dengan 5 kuadrat. Nih cara cepatnya depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah dengan 225 sama dengan X kuadrat ini ditambah dengan 10X ini 10X ditambah dengan 25. Ini untuk membuktikan apakah ini benar. Ibu beri penjelasan di sini. X ditambah 5 dikali dengan X ditambah dengan 5 karena dikuadratkan digantikan dengan depan berarti X kuadrat. Selanjutnya dikali belakang X dikali 5 berarti tambah 5X. Selanjutnya di sini kali depan 5 dikali X tambah 5X.
kali belakang. Di sini 5 kali 5 tambah 25 anak-anak. Ini untuk membuktikan anak-anak cara cepat ibu tadi, berarti sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 5x 10x ditambah dengan 25 ini tadi sama dengan 5 kuadrat anak-anak, dengan 5 kuadrat. Jadi sudah tepat cara cepatnya. Ini untuk pembuktian saja, anak-anak lebih paham. Ini selanjutnya kita selesaikan x kuadrat. Ini kita pindah ruas menjadi negatif minus x kuadrat. Selanjutnya di sini ibu pindah di sini minus 10x sama dengan 25 dikurang dengan 225 anak-anak. Ini pindah ruas. Selanjutnya x kuadrat dikurang x kuadrat 0 tinggal minus 10x sama dengan 25 minus 225 minus 200 anak-anak. Selanjutnya sisi kiri dan sisi kanan kita bagi dengan minus 10. Nih, sini minus 10 berarti nilai x. Minus 10x dibagi minus 10 sama dengan x. Di sini minus 200 bagi minus 10. Minus bagi minus plus 200 bagi 10 20. Nilai x sama dengan 20 anak-anak. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.